tidak pas dalam penerjemahan yang dilakukan. Cuman tadi teman kita bertanya itu siapa? Firaun, pengertian dari kata Mesias dan Kristus. Mesias sebenarnya ditanyakan, cuman saya tambahkan dengan kata Kristus itu di dalam pemahaman yang paling sederhana untuk membedakan apa bedanya sih, padahal sama-sama artinya diurapi, dua yang diurapi pada satu bahasa basisnya bahasa Yunani, satu basisnya bahasa Ibrani. Kalau Malikil dengar dari awal kan kita sudah bilang bahwa kalau Yesus dikenakan dengan kata Mesias di Alkitab itu berbasis pada janji bahwa telah dijanjikan oleh dari mulut para nabi, konteksnya perjanjian lama, bahwa seorang Mesias akan datang, seorang yang diurapi akan datang. Kata Mesias ini berbasis pada janji Tuhan di perjanjian lama. Sementara kata Kristus di perjanjian baru itu berbasis pada penggenapan janji itu. Dia punya figur sama, yaitu Yesus itu sendiri, sehingga ini tidak membuat dua pilihan entitas. Satu Mesias itu beda orangnya, Kristus beda orangnya, seperti yang banyak dikembangkan di RT 6 punya pemahaman teologi. Nah, yang sederhana seperti ini yang saya coba sampaikan supaya teman-teman juga paham, walaupun betul apa yang kata Malikil bahwa ada beberapa penyelewengan kata Kristus yang tidak harus digunakan seperti yang diterjemahkan, tapi itu dilakukan. Entah bagaimana itu bisa terjadi, tapi itulah gunanya ada kritikan-kritikan seperti ini. Cuma memang Lembaga Alkitab Indonesia yang merupakan member dari Lembaga Alkitab Dunia itu punya mekanisme dalam revisi penterjemahan, bukan blocking sama sekali, tapi itu ada kesempatan untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat korektif untuk merevisi terjemahan supaya aktualisasinya di zaman dengan perkembangan bahasa yang terus berkembang itu terbuka kok. Cuma memang kalau saya nggak salah per 15 tahun sekali, per 30 tahun, per 15 tahun, dan itu tidak orang perorangan yang melakukan kritik lalu kemudian langsung Alkitab dirubah, tapi itu ditampung usul-usul begitu kalau perorangan. Tapi sebaiknya ada lembaga yang secara resmi melakukan semacam usulan korektif terhadap penerjemahan. Nah, teman-teman seperti Malikil dan yang lain yang ahli dalam bahasa-bahasa Alkitab, bahasa asli Alkitab, Ibrani, Aram, dan Yunani, itu mestinya melakukan inventarisasi korektif. Artinya hal-hal yang perlu dikoreksi dalam penerjemahan kitab suci Alkitab versi LAI itu harus menginventarisasi usulan-usulan korektif itu, lalu sodorkan melalui lembaga. Kalau tidak ada sinode, ya kita bicara ada satu semacam ya perkumpulan orang-orang yang belajar Alkitab. Apakah itu? Nah, saya tawarkan Pak Malikil kalau punya memang argumentasi yang kuat, biblikalnya berdasarkan basis kebahasaan Alkitab, bahasa asli Alkitab, dan itu sangat menguatkan iman Kristen dengan penerjemahan yang benar, ya mari kita sama-sama lakukan itu. Bisa pakai sinode saya, yang dimana saya berada maksudnya, untuk kita resmi melakukan semacam usulan korektif terhadap penerjemahan, ya supaya kita profesional kelihatannya. Jadi bukan kalau begini-begini ya tidak masalah. Artinya ini kan cuma antara orang Manado bilang kita, tapi juga mengedukasi keluar. Tapi kalau kita terpanggil untuk melakukan koreksi terhadap kitab suci penerjemahannya, ya dalam bahasa asli itu tidak ada perubahan. Biasanya dalam bahasa bahasa antara dan bahasa terjemahan seperti Indonesia kita pakai itu, kemudian ada berbagai versi penerjemahan mulai muncul. Malikil kan tahu ada IMB, ada ILT sampai 3 lagi. Ya, lalu ada terjemahan-terjemahan selebar dan lain sebagainya, termasuk TL dan bahasa Indonesia masa kini BIMKA. Banyak sekali versi terjemahan, makanya satu kitab suci dengan multiversi
terjemahan. Nah, saya pikir perlu juga ada kontribusi-kontribusi dari kita para tiktokers misalkan yang kritis terhadap penerjemahan, itu bisa bersatu untuk melakukan sumbangsi bagi kekristenan lewat koreksi teologis terhadap penerjemahan yang Lembaga Alkitab Indonesia lakukan, supaya kita tidak dianggap semacam ini saja, orang-orang yang ingin mengacaukan apa yang sudah tertata dengan baik, tatanan yang baik, padahal mereka nggak mengerti maksud kita. Maksud kita di sini kan untuk memunculkan kebenaran yang kita yakini, dan itu semakin menguatkan iman Kristen di dalam pemahaman yang benar. Tapi kan tidak semua orang berpikir seperti kita, Malikil. Banyak orang-orang yang kemudian merasa diserang, merasa wibawa lembaga yang bergengsi ini diancam, citranya dan sebagainya. Lalu kemudian yang paling masalah kalau mereka ngeblok, jadinya nggak mau lagi terbuka terhadap koreksi, itu lebih fatal lagi. Tapi kalau kita mau dengan bijak untuk melakukan semacam inventarisasi masukan, lalu kita buat dalam satu bundel dan diusulkan lewat lembaga-lembaga resmi kegerejaan misalkan, kita lebih didengar, dan itu kita memberikan sumbangsi historikal di dalam perjalanan kekristenan di era kita ini, di zaman kita ini. Nah, itu masukan saja, Malikil. Ya, boleh. Masukannya kita cukup bagus ya kalau memang mau mengkoreksi. Tapi untuk waktu menunggu ya, kita lakukan suatu gerakan-gerakan ya. Iya, nggak masalah. Jadi ada memang terjemahan ini menuntun orang itu jauh dari Tuhan. Terjemahan ini menuntun orang ya berpikir bahwa Tuhan itu tidak sendirian, ya, tidak ehad, tidak mono, ya, tidak lebado, tidak lebadi. Nah itu kan. Padahal Tuhan sendiri mengakui dia itu lebado, lebadi, seorang diri. Tuh. Karena terjemahan ini, orang banyak beranggapan Tuhan tidak seorang diri. Bahkan mereka mengutip kata filsuf, di dalam dunia ini, di alam semesta ini, tidak ada yang benar-benar berdiri sendiri. Nah, itu. Jadi, semua itu ada sebab akibatnya. Ya memang kita tidak bisa memungkiri Alkitab pasti digenapi. Penyesatan memang ada. Tapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, problemnya, masalah-masalah ini, penyesatan ini, itu dianggap suatu kebenaran. Dianggap suatu kebenaran yang diajarkan turun-temurun, diajarkan di dalam gereja. Nah, lalu siapa yang harus berdiri untuk memberi pertanggungjawaban? Siapa yang harus menghalau, ya kan? Apakah kita harus berdoa, minta Tuhan datang halau mereka? Ya tentu kita bukanlah siapa-siapa yang ingin mengkritik Tuhan dan menguji Tuhan supaya dia datang berhadirat di saat itu. Tentu sesuatu hal yang penghujatan terhadap Tuhan. Ya kita diberikan Tuhan otak, kita diberikan Tuhan akal, kita pertanggungjawabkan hal itu. Ya mungkin jalur-jalurnya belum tersedia, ya belum ada yang menampung untuk memfasilitasi kita untuk. Sebenarnya kemarin kita sudah ada tuh dijadwalkan tiap 2 minggu ya bro, 2 minggu sekali sharing dengan Eli. Tapi pertemuan itu hanya sekali terjadi karena kita terlalu banyak menekan atau bagaimana, lalu mereka sudah tidak lagi mau bertemu, tidak mau lagi berinteraksi. Nah sangat disayangkan lembaga-lembaga Alkitab yang katanya di dalamnya orang terpelajar, tapi kok seperti ada sesuatu entahlah itu sesuatu apa yang pasti tidak baik di dalam keimanan. Ya kita itu memberi contoh seperti yang dilakukan oleh lembaga LAI, ya yang kesannya seperti menutupi sesuatu, ya ada yang sesuatu ditakutkan
yang mereka khawatirkan, yang mungkin mengancam ya eksistensi mereka atau eksistensi golongan yang mungkin ada di belakang itu. Nah, dalam pergerakan ini saya ya tegas ya kawan-kawan. Kita berdiri atas firman Tuhan ya. Siapapun dia yang tidak sesuai firman Tuhan, ya kita harus tegur. Jangankan orang lain, yang berbicara itu pun kalau salah dikoreksi, jangan biarkan. Jadi siapapun dari kita, siapapun kalau salah ya dikoreksi, harus tunduk terhadap firman Tuhan. Karena kita beriman itu bukan beriman kepada hukum-hukum dunia yang bisa dianulir, yang bisa dikoreksi. Ini berbicara hukum Tuhan ya dan amin. Tuhan berkata, firman-Ku lah yang menjadi hakimmu. Jadi kalau kita main-main dengan hukum Tuhan, kita canda-candaan dengan hukum Tuhan, ya, kita sedang membuat Tuhan itu sebagai lelucon, tidak tegas. Jadi kadang saya itu kalau ada kawan juga yang sering kompromi, ya, saya paling nggak suka lihat orang Kristen itu kompromi, ya. Sekalipun pendekatannya adalah untuk mendekati dia, tetapi kalau dia kompromi itu tidak baik. Tuhan Yesus tidak pernah kompromi dengan setan, pun tidak pernah, dengan orang Farisi pun tidak pernah. Justru Tuhan Yesus itu tegas ketika jangankan orang Farisi, jangankan setan, muridnya sendiri ketika ingin mencoba mengintervensi, guru, sekiranya ini tidak terjadi atas engkau, apa Tuhan Yesus menjawab? Penyalah engkau iblis. Jadi firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk tegas, jangan you kompromi. Ketika you kompromi, di sanalah iblis bekerja atasmu. Itu loh. Jadi hal-hal yang ini yang saya lakukan dianggap oleh kawan-kawan lain seperti suatu apa ya? Enggak masalah. Tapi itu bukan tipe saya, kompromi dengan firman Tuhan. Mungkin pendekatan-pendekatan Anda untuk kawan-kawan yang lain, tetapi itu bukanlah sesuatu yang baik, karena kita sedang mendekati orang dengan cara kebohongan. Tidak baik itu. Jadi kita beritahu apa adanya. Anda menolak Yesus Bapa, Anda selesai hidupmu. Beritahu apa adanya. Jangan kita mendekati seseorang dengan ya permulaan kebohongan. Tidak bisa itu. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya kebohongan. Jadi jujur kita dalam penyampaian, orang itu terima atau tidak, kita sudah jujur. Nah kira-kira begitu, Pak Pastor. Setuju, kalau bicara tentang kebenaran tidak boleh kompromi sama sekali. Ya, cuma persoalannya sekarang ini kan kita bicara masalah penerjemahan dari sebuah lembaga yang saat ini menjadi lembaga terpercaya mewakili kekristenan Indonesia untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya Ibrani, Aram, dan Yunani itu ke bahasa kita Indonesia dan bahasa suku-suku daerah. Nah, mereka punya mekanisme pola penerjemahan yang sifatnya kontekstual dan tidak linear dalam pengertian interlinear. Artinya misalkan kata chair atau kata tertentu ya itu bagaimana mengambil ininya, lalu diterjemahkan secara literal begitu, lalu dipaksakan pengertian literalnya walaupun lepas dari konteks. Mereka punya, yang saya pernah ikuti, mereka punya seminar dan bahkan salah satu konsultan ahli di sana, Dr. Anwar Chen, itu saya pernah tanyakan di kelas-kelas sekolah kami, itu mereka punya prinsip begini, Malik, ini sekedar sharing saja, bahwa memang ada hal-hal tertentu yang terpaksa kami lakukan penerjemahan tidak literal sifatnya, tidak bersifat translasi mentah, tetapi itu masuk area interpretasi untuk konteks di mana Alkitab ini diberikan, tapi tidak menghilangkan esensi kebenarannya. Dan itu sebabnya mereka berdirikan satu komitmen profesionalitas penerjemahan itu dengan kalau ada misalkan dua naskah, misalkan dari critical text atau TR, Tectus Recaptus itu berbeda, mereka masukkan dua-dua dengan memakai tanda kurung salah satunya. Misalkan kayak di 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 8 itu misalkan ya, kita tahu itu. Nah, terus mereka masukkan dua-duanya. Nah, lalu kemudian mereka buat satu terjemahan lain bahasa Indonesia masa kini, terbitan LAI juga,
ya untuk mengatakan apa menghilangkan tanda kurung itu dengan menaruh tanda bintang. Jadi itu tinggal tidak ada lagi kesan tiga entitas di dalam TB, tapi dalam BIMEK mereka sudah tempuh jalur untuk mengembalikan itu karena mereka komitmen tidak berkompromi dengan satu aliran teologi manapun. Mereka berdiri netral, profesional dalam menerjemah karena mereka adalah lembaga profesional untuk menerjemahkan, tidak mencampur soal teologi dari masing-masing aliran gereja ini. Nah, itu yang mereka tempuh. Lalu mereka melihat konteks budaya. Misalkan dulu pakai istilah ada istilah terjemahan lama itu tentang ganja yang baru saja direvisi. Itu ganja yang dimaksud itu adalah kusen pintu tiang, itu disebut ganja dalam terjemahan terjemahan baru LAI. Tapi kemudian itu sudah diganti. Jadi ada banyak hal yang mereka melakukan revisi bertahap sesuai perkembangan bahasa. Ya, sehingga ya kita menghargailah istilahnya dalam upaya itu. Tapi kalau ada hal-hal yang menyerempet, menghilangkan esensi kebenaran dari terjemahan itu sehingga orang bisa salah menafsirkan, saya setuju dengan Marikil. Artinya kita perlu memberikan masukan, koreksi itu namanya critical text, kritik teks ya, kritik naskah. Dan kita harus siapkan argumentasi ilmiah teologis kita secara akademis. Nah, makanya juga mereka menempuh kebijakan tidak menerima kritikan perorangan. Ya, karena kalau menerima kritikan perorangan, lalu setiap orang datang mengeritik, lalu kemudian harus merubah terjemahan, itu bagaimana jadinya kalau setiap ada orang punya pendapat, masuk, usul, kritik, lalu harus merubah? Berapa juta eksemplar yang harus berubah sekali orang datang kritik dan ada lagi yang datang kritik. Makanya mereka tempuh jalur untuk menampung usulan-usulan itu sebaiknya diberikan oleh lembaga seperti Sekolah Tinggi Teologi atau Sinode Gereja atau Aras Gereja Nasional untuk memberikan masukan, kritikan-kritikan konstruktif bagi penyempurnaan penerjemahan itu. Nah, mereka memberikan space waktu, Bro Marikil, itu 15 tahun kalau saya nggak salah, untuk melakukan semacam revisi penerjemahan. Ya, misalkan revisi dari 74 ke 90 berapa, 92 berapa, terus berapa lagi, berjenjang kayak begituan. Tidak tertutup. Tapi kalau ada orang perorangan yang menghalangi kita, misalkan Bro Marikil merasa ada orang yang kemudian tidak lagi menerima kita memberikan masukan, wah itu perlu dicek siapa orang itu dan harus diberikan semacam kritik sosial, protes terbuka, karena hak kita sebagai jemaat itu, warga gereja, berhak untuk mendapatkan terjemahan yang terakurat. Itu salah satu hak yang dijamin di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga LAI yang saya tahu ya. Sehingga kalau misalkan ada orang perorangan di Lembaga Alkitab Indonesia yang karena merasa jengah dengan kita punya cara mengkritik ini seperti itu, dan mereka tidak profesional lalu menghalangi upaya kita untuk bersumbangsih demi kebaikan penerjemahan itu, penyempurnaan penerjemahan itu, saya pikir layak kita usulkan untuk diganti. Karena ahli-ahli di dalam itu, orang-orang yang ahli di bidangnya yang berbeda, disiplin ilmu yang berbeda. Ada yang ahli bahasa Ibrani, Yunani, Aram, ada yang ahli soal arkeologi kitab suci, ada yang ahli dalam sejarah gereja. Berbagai disiplin ilmu dengan keahlian mereka berpadu di situ, ahli bahasa Indonesia. Nah, kadangkala yang masalah di sini ahli bahasa Indonesia yang disodorkan masuk menjadi tim penerjemahan di Lembaga Alkitab Indonesia itu juga tidak cukup ahli ternyata gitu loh, sehingga bahasa Indonesia tidak mumpuni untuk menerjemahkan dari bahasa asli, apalagi mereka kurang wawasan soal kontekstualisasi Alkitab, kesejarahan Alkitab, ya termasuk jejak arkeologisnya dan seterusnya. Jadi kepakarannya hanya kepakaran soal tata bahasa, grammar bahasa dan sebagainya, tapi mereka tidak punya pemahaman biblical, kontekstual dengan berbagai latar belakang
itu juga masalah, Bro Malikil. Tidak mudah memang, saya juga bisa pahami, bukan kompromi, tapi saya bisa memahami polemik yang terjadi di dalam lembaga Alkitab Indonesia. Di satu pihak mereka mau komitmen netral, profesional dalam penerjemahan, tidak urus masalah teologi, tapi di satu pihak mereka kekurangan sumber daya, keahlian, walaupun mereka sudah kadang-kala bertukar tenaga ahli penerjemah dari berbagai negara, karena ada 54 negara yang menjadi anggota lembaga Alkitab dunia, termasuk Indonesia, lembaga Alkitab Indonesia. Itu pakar-pakar penterjemah itu dalam berbagai disiplin ilmu mereka itu semakin hari semakin berkurang. Kenapa? Karena pertama, sudah banyak yang meninggal. Kedua, generasi sekarang ini kurang tertarik untuk masuk ke dapur penterjemahan, pekerjaan yang membosankan ini, yang hanya melihat huruf-huruf, memikirkan soal penterjemahan. Nah, kalau ada orang-orang seperti Bro Malikil yang memang punya passion, tertarik untuk melakukan penyehatan penterjemahan, penyempurnaan, saya usulkan kalau perlu, misalkan butuh lembaga, saya akan backup untuk sodorkan Bro Malikil untuk masuk sebagai tenaga ahli di lembaga Alkitab Indonesia untuk ikut berkontribusi, ya. Dan memang diperlukan orang-orang seperti Bro Malikil yang memang punya ketajaman pemahaman untuk melihat bahasa asli itu secara kontekstual, dan terutama untuk menjaga doktrin yang benar di dalam Alkitab itu sendiri. Saya percaya lembaga Alkitab Indonesia masih membutuhkan banyak orang, karena itu tadi, yang tua-tua sudah banyak yang meninggal, terus yang muda-muda, generasi muda banyak yang tidak merasa terpanggil di bidang itu, tidak punya passion untuk bekerja di dapur penterjemahan. Lebih banyak orang suka melayani di ruang publik gitu loh, tapi untuk menjadi penterjemah itu yang berurusan hanya untuk soal kebahasaan, perbandingan bahasa, perbandingan bahan baku, naskah-naskah kuno dan sebagainya, itu nggak menarik gitu loh. Nah, makanya saya bilang perlu dunia kita ini menyodorkan orang-orang seperti Bro Malikil dan banyak teman-teman yang lain yang menguasai bahasa asli Alkitab dan memahami konteks kesejarahan, konteks arkeologisnya, terus konteks budaya Ibrani, konteks multi believing di Yunani, paganism dan sebagainya, agama-agama kuno dan sejarah gereja dan seterusnya. Itu perlu, Bro Malikil. Saya pikir salah satu aset Kristen seperti Bro Malikil ini harus diakomodir untuk bisa diusulkan menjadi salah satu tim penterjemah di sana untuk melengkapi, menyempurnakan tim yang ada. Kira-kira seperti itu, Bro. Silakan. Ya. Jadi kalau tentang latar belakang budaya, bahasa, itu hanya pelengkap saja. Yang harus menjadi tolok ukur yang paling utama dan paling tinggi itu adalah Shema Israel itu. Berangkat dari situ semua, apapun warna penterjemahannya itu tidak boleh melenceng dari hukum yang tertinggi itu. Nah, terjemahan yang ini bukan hanya melenceng. Nah, itu. Jadi kalau orang ya menerjemahkan dengan suatu paham ya, maka mindsetnya ya, contoh kalau orang mau memahami Alkitab, mindsetnya itu kalau pagan pasti tidak mungkin dia jadi mono. Kalau mindsetnya itu adalah Yunani, itu tidak mungkin jadi mono. Ini tentang mindset. Mindset ini kita bangun dari Alkitab, jangan pakai mindset perorangan. Mindset Alkitab apa? Hukum yang tertinggi, dengarlah hai Israel, Shema Yisrael, Yutevafe Elohenu, Yutevafe Ehad. Itu. Jadi terjemahan itu menyesuaikan hukum yang tertinggi. Bukan hukum yang tertinggi disepelekan, lalu kita mengambil jalur budaya. Pendekatan metodologi budaya bahasa, wah itu nggak benar. Karena apa yang ditulis itu diinspirasikan dari yang paling tinggi, dari yang tertinggi. Betul. Saya salah sedikit untuk melengkapi saja. Artinya begini, Bro. Bro Malikil mesti tahu juga bahwa tim yang ada di Lembaga Alkitab Indonesia ini bukan tim rekrutan
dalam pengertian lembaga Alkitab Indonesia merekrut begitu mencari, membuka secara kayak semacam kontestan siapa yang mau mendaftar ini saudaraan gereja-gereja, bro. Nah, itu persoalan memang. Nah, itu dia problemnya, masalahnya. Udah ketahui. Betul. Jadi gereja-gereja, misalkan gereja-gereja sinodal, atau mereka menganggap ada pakarnya mereka, lulusan luar negeri, lulusan mana lah istilahnya, lalu itu disodorkan untuk lembaga Alkitab Indonesia. Bahkan tidak sedikit sinode yang menekan untuk menerima mereka supaya memaksakan. Nah, itu dia, doktrin mereka dimasukkan, padahal mereka sudah punya semacam parameter profesionalitas dalam penerjemahan. Makanya saya pernah menyaksikan langsung, kebetulan saya diberikan kesempatan untuk melihat mereka tim itu melakukan kerja-kerja menerjemahkan. Itu perdebatannya cukup sengit juga, Malik, bro. Itu mereka berdebat sampai kadang-kala cuma satu kata saja itu tunda sampai 3 bulan. Itu saya lihat sendiri, untuk mereka punya cara, ya. Karena mindset, Pak, itu karena mindset. Iya, betul. Makanya saya setuju teman-teman muda yang belajar dan memahami, dan apalagi memang bertobat, ya, lahir baru, dan melihat apalagi seperti esensi itu, level-level esensitas kebenaran itu kan mesti diutamakan. Artinya ada yang priority yang tidak bisa kompromi sama sekali. Misalkan masalah echad itu, soal eksistensi Tuhan dan Elohim di Alkitab itu memang tidak bisa direduce dengan konsep teologi dari aliran sinode tertentu, nggak bisa. Tetapi faktanya begitu, gereja-gereja yang ada ini menyodorkan tenaga-tenaga yang amat sangat terbatas. Nah, sehingga lembaga Alkitab Indonesia juga tidak punya tim yang sempurna dalam pengertian tertentu, ya. Makanya dibutuhkan tenaga-tenaga baru yang segar, yang melihat itu secara komprehensif dengan dengan referensi-referensi yang sudah semakin kaya di dunia media sosial sekarang ini. Ya, dulu kan mereka tidak punya referensi kayak kita, bro. Sehingga ya keterbatasan mereka juga, sekalipun dokter lulusan manapun, mereka tidak seperti orang-orang belajar teologi sekarang itu yang punya multi referensi, dari sumber manapun mereka bisa gali sekarang, bahkan bisa menerobos masuk ke dalam gudang-gudang bergembok besi dari Vatikan misalkan, dan seterusnya. Itu perlu kita pikirkan. Memang kritik-kritik teologis seperti ini untuk penyempurnaan naskah biblical kita itu tidak boleh berhenti. Saya setuju. Cuma ya memang kita harus profesional juga untuk bertindak. Okay. Tapi itu sia-sia, Pak. Karena kita itu pernah debat, diskusi, ya. Jadi ketua LAI bilang begini, Anda jangan percaya interlinear, itu menyesatkan. Itu. Jadi hal-hal semacam ini kita sudah paham. Kita tidak akan masuk jauh lagi ke dalam, karena sebelum masuk baru aja ketuk pintu dia sudah pasang, ya, anti peluru. Dia sudah pasang rompi anti peluru. Anda jangan percaya interlinear, itu menyesatkan. Padahal interlinear itu tidak ada yang menyesatkan. Interlinear itu mengajarkan kita untuk mengenal kata ini gendernya apa, bentuknya apa. Nih loh. Nah, contoh di begini. Contoh di dalam Roma 8 ayat 3. Ini LAI. Atau coba kita buka LAI yang baru, ya. Mungkin LAI ya TV2. Ambil dulu headset aku di kamar. Ambil dulu headset aku. LAI 2. Wah, ini ngeri nih, Roma 8 ini ayat 3. Kalau diperbandingkan dengan originalnya, lah. Ini sudah masuk ranah penyesatan. Kalau dibandingkan dengan originalnya. Roma 8 ayat 3. Nah, sebab apa? Yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri, sama seperti manusia.
yang berdosa, dan untuk menghapuskan dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Nah, di dalam originalnya tidak demikian. Di dalam originalnya begini. Bandingkan dengan TB yang sebelum ini. Sama. Saya baca. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sama. Kurang lebih sama. Tetapi originalnya tidak berbicara demikian. Oke, silakan. Originalnya berbicara begini. To gar adinaton to nomo en, hukum ya. Nomo en ho estene diate sarkos hoteos, melalui daging Allah. Sarkos hoteos ton. Nah, kuncinya di sini. Ton heau to huyon. Huyon ini adalah dia sendiri. Iya, iya. Nah, bentuk katanya, kenapa saya mulai ngerti nih, kenapa Ketua LAI mengatakan interlinear itu menyesatkan? Karena interlinear itu mengajari kita untuk bisa mengenal ini bentuknya apa, ini kata ini bentuknya apa. Nah, ini refleksif pronoun. Nah, sebentar ya. Apa artinya? Refleksif pronoun adalah suatu bentuk kata, ya. Supaya kita googling ya. Kata ganti subjek yang digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek dan objek adalah orang atau benda yang sama. Jadi ini kan objek, huion akusatif objek, ditandai oleh heauto. Jadi huion ini dia sendiri, Ya. itu. Dia sendiri, Allah itu sendiri. Yang sebagai subjek adalah theos, nominatif. Nah, mungkin mereka bisa anti dengan interlinear, tetapi orang sudah pada tahu theos itu bentuk nominatif, theo itu bentuk genitif, theon itu bentuk akusatif, theo itu bentuk datif. Orang semua tahu. Nah, saya mulai ngerti ternyata ini ya, sampai dia berkata, jangan percaya interlinear. Interlinear itu menyesatkan. Ternyata ada udang di balik semua itu. Ya, saya harap dari apa yang Pak Bishop sampaikan, ya kita bisa secepatnya lah untuk melakukan hal itu. Ya memang firman Tuhan berkata, biarkan ilalang dengan gandum itu tumbuh bersama. Tetapi bukan berarti kita itu duduk berdiam diri, duduk manis melihat penyesatan ini, gitu loh. Ya, setuju. Itu sebabnya. Coba yang di Pak Malikil, yang di Bible Hub ini dia pakai teks apa? Kemudian dia menerangkan seperti contoh tadi tentang interlinear, kan dia menguraikan bentuk katanya, kata kerja, kata sifat. Inikah yang dibantah oleh LAI, maksudnya seperti apa? Iya, interlinear ini, Bible Hub ini. Bible Hub ini kan Tritunggal juga, sama-sama Tritunggal saling menggigit nih. Tunggu, maksudnya ini Bible Hub ini dia berdasarkan apa? Masoret kah, Septuaginta kah, atau Textus? Oh enggak, berdasarkan kodeks. Itu Kodeks. salinan Iya. itu, bro, asli tapi salinan tapi asli. Bro Malikil, Ya. saya kasih ini supaya memperkaya aja. Saya kasih masukan ya. Jadi begini, Pastor Joshua dan teman-teman semuanya, masukannya begini. Saya sebenarnya senang sekali ya, banyak pencerahan ya dari Bro Malikil ya, dengan detail ya. Jelas banget ya. Jadi valid dan jelas. Penjelasannya valid dan jelas. Nggak bisa mudah kita bandingkan, kita cek betul. itu mantap banget ya. Jadi saya senang banget. Nah, jadi begini, kalau saya teliti, memang saat sekarang ini nubuatan tentang Matius 10 itu jelas dipenuhi. Jadi sudah terbuka sekarang ya. Matius 10 saya baca begini. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada satupun yang tertutup
yang tidak akan dibuka, dan tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ini kalau dibaca satu perikop mantap sekali, ini cocok banget untuk kita jadikan acuan pada saat kita memperjuangkan terjemahan yang benar, ya kan, itu satu. Nah, sekarang kita bisa melakukan itu sangat mudah karena teknologi saat ini itu sangat mudah. Kita melakukan pengecekan secara personal dan langsung real time online, dan itu valid. Jadi kalau ada orang berkata bahwa itu menyesatkan, ya orang itu ada udang di balik batu. Karena ini kalau didebat, mereka tidak bisa mendebat interlinear, nggak akan bisa. Coba aja, itu cuman suara-suara di mana untuk membungkam orang-orang yang berkata benar, mencari kebenaran itu. Terus ketiga nih, sambil Bro Malikir nyari ya. Ketiga begini, saya pribadi berharap ya, mestinya LAI itu jujur aja terjemahannya. Jujurnya begini, mestinya walaupun terjemahannya kelihatannya tidak enak dibaca, tapi itulah terjemahan yang jujur. Misalnya contoh, kenapa LAI, contoh paling simpel aja, banyak sebenarnya tapi satu aja. Kenapa LAI menerjemahkan sebelah kanan bukan right hand? Kenapa dia terjemahkan right side tapi tidak right hand? Nah, kalau dia terjemahkan right side, itu orang yang baca itu pasti tidak menyangka bahwa yang dia baca itu adalah alegoris. Nah, itu nggak jujur. Tapi kalau dia menulis itu, menerjemahkan Dexion itu dengan right hand, semua yang baca orang Indonesia akan tahu bahwa yang saya baca ini alegoris. Saya harus cari tahu apa maksudnya alegoris ini. Tetapi kalau dia terjemahkan right side,